Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel Yeni Nasution. Kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi elektronika yang sangat sering kita gunakan, terutama dalam melakukan simulasi, yaitu aplikasi Proteus. Pada kesempatan ini, saya menggunakan Proteus 8 Profesional. Baik, ini adalah tampilan awal ketika kita akan memulai program Proteus. Pada program Proteus ini, ada menu-menu yang dapat kita pilih, yaitu membuka project jika kita sudah memiliki project, kemudian membuat project baru, membuat flowchart, atau membuka sampel rangkaian elektronika yang memang sudah disediakan secara default oleh Proteus. Baik, untuk menjalankan Proteus, ketika kita belum memiliki project atau file, maka yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah project baru. Nah, pada New Project Wizard ini, kita diminta untuk memberikan nama project yang akan kita buat. Karena ini adalah pengenalan penggunaan Proteus, saya membuat nama projectnya Proteus Part 1. Kemudian letak penyimpanan dapat kita pilih dengan mengklik browser. Bisa kita simpan dimanapun yang kita inginkan. Contoh dalam hal ini saya menyimpannya pada folder yang baru. Saya buat latihan Proteus. Saya beri lagi folder part 1. Jadi kita akan menyimpan pada folder part 1 yang ada di latihan Proteus. Nah, kemudian kita klik next karena kita akan membuat new project. Kita memilih template yang akan kita gunakan. Template itu ukuran kertas di mana kita akan menggambarkan diagram skema. Dalam hal ini saya memilih landscape A4. Kemudian next. Apakah kita mau membuat layout atau tidak? Dalam hal ini saya tidak membuat layout karena hanya memberikan pengenalan dan nantinya juga dilanjutkan dengan pembuatan simulasi. Maka saya pilih do not create, kemudian next. Saya tidak memasukkan firmware pada project ini, saya klik next, dan kemudian hal yang ingin saya lakukan adalah membuat schematic diagram, kemudian finish. Ini adalah lembar kerja yang telah kita buat. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan bagian-bagian yang terdapat pada lembar kerja. Kita mulai dengan judul atau title bar. Kemudian ada Windows Overview, di mana kita dapat melihat tampilan skala kecil dari rangkaian
atau skema yang kita buat. Kemudian ada 4 komponen atau objek selektor di mana dapat kita pilih. Setelah itu ada menu bar, kemudian ada comment bar di bawahnya, comment toolbar, dan ini adalah window editing di mana kita akan menggambarkan diagram skema rangkaian. Pada tampilan di bawah ini ada status bar, kemudian ini adalah mode selektor. Di sebelahnya ada orientation toolbar, di mana pada orientation toolbar ini kita bisa merubah arah objek, mau diputar ke arah jarum jam atau kebalikan dari arah jarum jam, atau kita mau mengganti arahnya dengan mengetikkan langsung berapa derajat perubahannya. Ini kita bisa melakukan pencerminan, X mirror dan Y mirror. Pada bagian bawah, di pojok kiri bawah, ada animation control panel, di mana kita dapat melakukan simulasi rangkaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu bar yang ada pada lembar kerja. Kita mulai dari file. Pada file ada new project, yaitu pembuatan project baru yang tadi telah kita coba. Kemudian open project, yaitu membuka sebuah project yang telah kita buat sebelumnya. Open sample project. Nah, untuk open sample project ini kita akan membuka project-project sampel yang telah disediakan oleh Proteus. Import legacy project, kita mengambil sebuah project legacy, kita import. Kemudian save project, kita menyimpan project sebelumnya sudah ada namanya. Kemudian save project as, menyimpan project dengan nama apa jika kita melakukan penggantian nama project. Close project, ya untuk menutup lembar kerja ini, menutup project yang kita buat. Import image. Import image dalam hal ini adalah kita mengambil gambar yang ada di komputer atau laptop kita, di mana image ini dapat berupa logo dan lain sebagainya. Kemudian import project clip, kita mengambil project clip, ekspor grafik, artinya dapat kita ekspor berupa bitmap, metafile, dan lainnya. Print design, jika kita ingin mencetak skema yang telah kita buat. Dan setup, kita melakukan setting pada printer information, informasi tentang printer yang akan kita gunakan. Mark output area, kita tandai daerah outputnya. Explore project folder, jika kita ada folder project yang akan kita buka. Edit project description, kita mengedit deskripsi project. Exit application, kita keluar dari aplikasi Proteus. Selanjutnya
kita akan melihat edit bar. Pada edit ini ada menu undo change, yaitu kita mengulang hasil operasi terakhir yang kita lakukan. Redo change artinya kita mengembalikan operasi undo yang terakhir kali dilakukan. Jadi artinya kita melakukan ulang. Find edit komponen. Dalam hal ini kita melakukan pengeditan properti komponen yang ada dalam desain. Select all object. Kita akan memilih objek yang akan kita atur pada edit window. Clear selection artinya kita membersihkan pilihan, kita membatalkan pilihan. Cut to clipboard memindahkan objek yang terseleksi dalam desain pada clipboard. Copy to clipboard menyalin objek yang terseleksi dalam desain pada clipboard. Paste from clipboard menduplikasi objek yang ada pada clipboard ke dalam desain. Align object mengatur perataan beberapa komponen yang terseleksi dalam window editing. Send to back memindahkan seluruh objek yang terseleksi ke bawah objek yang tidak terseleksi pada window editing. Bring to front memindahkan seluruh objek yang terseleksi ke atas objek yang tidak terseleksi pada window editing. Perintah bring to front dapat juga dilakukan dengan menekan tombol Ctrl F secara bersamaan. Tidy design menghapus komponen yang tidak digunakan dari objek selector. Komponen yang akan dihapus adalah komponen yang tidak digunakan pada window editing. Selanjutnya kita akan melihat menu view. Pada menu ini ada redraw yang akan menyegarkan kembali atau merefresh tampilan yang terdapat pada window editing dan window overview. Perintah redraw ini dapat juga digunakan dengan menekan tombol R pada keyboard. Selanjutnya, toggle grid. Toggle grid ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan dan mengubah tampilan grid pada window editing. Perintah grid dapat juga dilakukan dengan menekan tombol G pada keyboard. Yang dimaksud dengan grid adalah peta-peta yang ada pada window editing. Jika kita ingin menampilkan atau kita tidak ingin menggunakan grid. Nah, selanjutnya toggle false origin itu untuk menentukan titik koordinat awal secara manual pada window editing. Perintah origin dapat juga dilakukan dengan menekan tombol O pada keyboard. Lanjutkan dengan toggle X cursor. Dalam hal ini kita dapat melakukan pengubahan jenis kursor mouse yang digunakan. Ada 3 jenis kursor yang disediakan, di mana X cursor dapat juga dilakukan dengan menekan tombol X pada keyboard. Nah, ini adalah X cursor yang ditampilkan. Jadi ada beberapa pilihan ketika kita ingin menampilkan X kursornya. Lanjutkan dengan snap 10, di mana kita menentukan pergeseran mouse pada jarak grid, di mana jarak yang digunakan adalah 10. Oke, itu jaraknya 10. Ini lebih besar. Snap 50. Ini dalam satuan ini.
Kita snap 0,5 in. Tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita tampilan grid-nya. Tapi biasanya saya selalu menggunakan 0,1 in. Kecil sehingga kita bisa melakukan pergeseran komponen sedikit-sedikit atau kecil-kecil. Kemudian center at cursor. Dalam hal ini kita mengetengahkan tampilan pada window berdasarkan letak posisi kursor yang ditentukan. Jadi kita tengahkan. Oke. Kemudian zoom in ini kita memperbesar tampilan untuk desain yang sedang aktif. Dalam hal ini lebih besar. Sementara zoom out adalah kebalikannya, yaitu memperkecil. Zoom to view entire sheet. Kita mau menzoom entire sheet-nya, artinya sheet yang sedang tampil. Kemudian zoom to area, kita membesarkan area tertentu. Jadi jika ada di pojok sini yang ingin kita besarkan, maka kita besarkan di area tertentu saja. Oke. Kita lanjutkan dengan toolbar configuration. Pada toolbar configuration ini, kita dapat melakukan pengaturan toolbar, mana yang ingin kita tampilkan atau mana yang ingin kita sembunyikan. Contoh, kita ingin menyembunyikan view toolbar, atau kita ingin menyembunyikan edit toolbar. Ketika kita OK, maka edit toolbarnya akan tersembunyi. Edit toolbar, oke, maka edit toolbar akan tampil. Jika kita ingin menyembunyikan view toolbar, oke, toolbar yang ada di sini tadi hilang, kita tampilkan kembali view toolbar, maka view toolbarnya akan muncul kembali. Selanjutnya kita akan melihat bar design. Pada bar design ini ada edit design properties. Yang dimaksud dengan design properties itu ini, bagian sebelah sini. Contoh, kita edit judul, title-nya. Kalau sekarang desain title-nya adalah Proteus Part 1, sekarang kita ganti hanya dengan Part 1. Kemudian kita berikan dokumen numbernya 01, revisi 0, authornya ini, kita klik OK. Oke, sudah berganti, desain title-nya menjadi Part 1, sudah by Yeni, revisinya 0. Oke, itu cara melakukan pengeditan pada desain properties. Kemudian edit sheet properties, kita berikan judul untuk sheet ini. Contoh, ini masih tertulis root sheet 1, saya akan rubah menjadi halaman coba. Halaman coba, oke. Maka halaman ini berubah namanya menjadi halaman coba. Setelah itu
Edit design note ini kita membuat catatan secara tekstual mengenai skematik yang sedang aktif. Contoh, skema yang sedang kita belum membuat skema, misalnya kita membuat skema sebuah satu daya, maka kita buatkan catatan tentang skema tersebut menggunakan edit design note. Jadi kita bisa membuat catatan singkat. Oke, selanjutnya konfigurasi power rails. Ini fungsinya untuk mengatur sumber tegangan atau power supply yang akan digunakan pada desain rangkaian jika kita membuatnya, sehingga bisa disimulasikan. New root sheet ini artinya kita membuat sheet baru. Kalau tadi sheet kita hanya satu, yaitu halaman coba, ketika kita klik new root sheet, maka kita akan membuat halaman kedua. Kita lanjutkan remove atau delete sheet. Nah, ketika saat ini kita sedang berada pada halaman kedua yang ingin kita hapus, maka kita dapat mengklik remove atau delete sheet. Nah, kita akan menghapus atau mendelete root sheet 2. Yes, kembali kita ke halaman coba karena halaman keduanya sudah dihapus. Selanjutnya, go to previous root or subsheet. Karena kita tadi hanya punya satu sheet tinggal halaman coba, saya tambahkan lagi. Ada 2 root sheet. Ketika kita klik previous root, maka kita akan kembali ke halaman coba, yaitu halaman sebelumnya. Ketika kita klik go to next root, maka kita akan pergi ke halaman berikutnya, yaitu halaman 2. Jika kita klik, kita ingin pergi ke root mana, tinggal kita pilih. Bisa saja kita memiliki 3 atau 5 sheet, kita mau kemana kita tinggal pilih. Saat ini kita berada pada root sheet 2, kita ingin ke halaman coba, kita tinggal pilih halaman coba. Oke, kita kembali ke halaman coba. Saat ini kita memiliki 2 root sheet. Kita bisa tambah sehingga kita memiliki 3 root sheet. Atau bisa kita klik begini saja, kita mau kemana, ke root sheet 2 atau kemudian ke root sheet 3. Selanjutnya kita masuk ke graph. Menu graph ini berisi sejumlah tools yang berguna untuk menganalisa desain rangkaian dengan menggunakan fasilitas graph. Hanya saja saat ini kita belum membuat rangkaiannya, cukup saya jelaskan saja. Edit graph itu kita mengedit graph yang terakhir digunakan. Kemudian add trace, menambahkan trace pada graph. Pilih nama yang akan kita letakkan pada trace dan prop yang akan ditambahkan untuk membentuk trace secara grafis pada waktu simulasi. Jadi ini kita gunakan untuk melakukan analisa rangkaian. Simulate graph, kita mengeksekusi simulasi yang bekerja berdasarkan graph. Hasilnya akan ditampilkan dalam graph. Simulasi graph dapat juga dilakukan dengan menekan tombol space. View simulation log, di mana kita dapat menampilkan catatan atau log yang dihasilkan saat simulasi dilakukan. Export graph data, kita mengekspor hasil dari simulasi dalam format file teks, dan file yang dihasilkan akan mempunyai ekstensi .dat. Clear graph data, kita menghapuskan data yang ada pada graph. Verify graph, kita melakukan verifikasi graph. Verify files, kita melakukan verifikasi files. Selanjutnya kita masuk pada menu debug. Menu debug ini tidak bisa dijelaskan berupa tampilan karena kita belum ada diagram skema, namun saya jelaskan.
Menu debug ini berisi perintah untuk mensimulasikan skematik rangkaian yang telah dibuat dengan tujuan untuk menganalisis rangkaian sehingga diperoleh desain seperti yang kita harapkan. Pada menu debug, file kode sumber dapat dianalisis dengan berbagai cara. Nah, yang pertama, kita dapat melakukan start VSM debugging, di mana kita memulai proses debugging. Bila terdapat breakpoint, maka simulasi akan diberhentikan pada breakpoint tersebut. Pause VSM debugging, menghentikan sejenak animasi yang sedang berjalan. Stop VSM debugging, menghentikan animasi yang sedang berjalan. Run simulation, dalam hal ini kita melakukan simulasi pada diagram skema yang telah kita buat. Run simulation no breakpoint, kita melakukan simulasi tanpa breakpoint. Run simulation time breakpoint, kita melakukan simulasi dengan menggunakan time breakpoint. Step over, kita melewati fungsi atau subroutine yang sedang aktif. Step into such line, kita masuk ke dalam fungsi atau subroutine yang sedang aktif. Step out from such line, kita keluar dari fungsi atau subroutine yang sedang aktif. Run to such line, kita menjalankan animasi sampai posisi kursor yang telah ditentukan dalam mengeksekusi kode sumber. Pilihan ini hanya tersedia jika window search spot up aktif. Animate single step, mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi animasi rangkaian. Reset debug pop-up Windows, mengembalikan window pop-up pada pengaturan awalnya. Reset persistent model data, mereset data yang ada pada EEPROM atau memori yang sejenis pada simulasi berjalan, sehingga data yang terdapat pada memori tersebut kembali pada posisi awal. Configure diagnostic, perintah ini akan menjalankan sebuah kotak dialog yang berguna untuk mengatur konfigurasi laporan secara detail pada Simulation Advisor. Enable Remote Debug Monitor, ini akan mengaktifkan server virtual debug monitor sehingga debugger buatan dari pihak lain seperti AVR Studio, Vision AVR, dan yang lainnya dapat mengendalikan proses simulasi pada Proteus. Horizontal Tile Pop-up Windows, di mana kita dapat mengatur seluruh pop-up Windows secara horizontal pada screen. Kemudian Vertical Tile Pop-up Windows, di mana kita dapat mengatur seluruh pop-up Windows secara vertikal pada screen. Selanjutnya adalah menu library. Pada menu library ini berisi seluruh perintah yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan komponen yang terdapat dalam library. Pada dasarnya Proteus telah menyediakan lebih dari 20.000 jenis komponen, baik komponen analog, digital, serta ditambah dengan komponen mikroprosesor atau maupun microcontroller. Baik, kita lihat pick path from library. Dalam hal ini kita dapat memilih komponen berupa simbol yang terdapat dalam library komponen. Sini ada beraneka komponen yang disusun berdasarkan kategori, mulai dari analog IC hingga IC TTL 74 series. Contoh, saya memilih IC analog, tinggal kita pilih mau subkategorisnya apa, atau kita pilih secara keseluruhan. Secara keseluruhan akan terlalu banyak. Jika kita mengetahui subkategorinya, misalnya kita ingin membuat amplifier, maka yang ditampilkan hanya
IC untuk penguat, untuk amplifier. Contoh, mungkin saya memilih komponen yang mudah saja. Saya memilih komponen resistor. Oke, resistor ini ada 10 watt, 2 watt, ada chip. Nah, karena saya ingin menggunakan resistor biasa saja, saya pilih resistor 2 watt, tentang film, saya pilih 100 kilo ohm, 2 watt. Oke, maka dia akan muncul pada selektor objek di sini. Datang film 100K. Nah, kita bisa tampilkan pada Windows seperti kita. Oke, ini tampilannya. Kita coba besarkan, zoom in. Baik. Resistor pertama yaitu 100K. Kita lanjutkan lagi pada library Make Device. Ini kita membuat perangkat atau komponen baru yang digunakan dalam desain skematik dan elektronika jika memang tidak ada dalam library. Make Symbol, kita membuat atau menyimpan sebuah simbol untuk digunakan dalam rangkaian. Packaging Tool membuat paket komponen secara visual untuk footprint PCB sehingga nantinya dapat digunakan untuk membuat layout PCB melalui program Ares. Jadi ketika kita membuat device baru, tentunya kita harus menyertakan dengan packaging toolnya agar komponen tersebut bisa kita gunakan tidak hanya pada diagram skema tapi juga dalam proses pelayoutan. Decompose, kita membongkar komponen yang terdapat pada Windows Editing untuk diedit sehingga fungsi maupun bentuk atau simbol komponen dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kita ingin membuat sebuah IC, device IC baru dengan menggunakan device IC lama, kita melalui decompose. Import BSDL, kita mengimport BSDL. Kemudian compile to library, kita mengekstrak seluruh komponen dan pin script dari sebuah sheet untuk disimpan dalam library sehingga kita bisa mengambil kembali suatu waktu. Flash library, kita meletakkan secara otomatis seluruh komponen yang terdapat pada library sebagai sebuah desain rangkaian pada satu atau lebih lembar kerja. Desain yang sedang aktif akan segera dibersihkan atau ditutup dan diganti dengan daftar komponen yang terdapat pada library yang ditutup. Verify packaging, memeriksa seluruh komponen dengan paket yang dispesifikasi sebagai berikut, misalnya paket dalam library Ares atau setiap jumlah pin yang ada pada komponen yang ada pada paket yang dispesifikasikan. Kita memverifikasi packaging pada library. Library Manager mengatur library manajemen dan sekaligus memanipulasi library komponen. Baik, kita lanjutkan dengan menu template. Oke. Bagian pertama dari menu template yaitu Go to Master Sheet. Pada Go to Master Sheet ini kita akan kembali ke sheet pertama kali ketika kita membuka project, yaitu sheet kosong, blank sheet. Oke, kita akan kembali ke blank sheet. Kemudian berikutnya set design color, kita dapat men-set desain dari sheet kita. Contoh, kalau sekarang paper colornya itu abu-abu, kita bisa rubah keinginan kita, mungkin light blue, grid colornya, garis-garisnya dark blue, work areanya mungkin yellow, rasanya mungkin bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya, dapat kita atur sesuai keinginan kita.
Kemudian saya undo lagi karena warnanya terlalu ngejreng. Kemudian set grabs and transcolor sama, kita bisa mengganti grabnya, backgroundnya ketika kita melakukan setting grab sesuai keinginan kita. Set graphic style sama, kita mau rubah stylenya apa, style komponen seperti apa, style pin seperti apa, dapat kita atur. Setelah itu set text. Nah, ini teks, biasanya komponen ID, nama komponen, kita mau menggunakan font apa, silahkan dipilih, tingginya berapa, warnanya apa, tebal, garis miring atau garis bawah, bisa diatur pada template ini. Kemudian ada set 2D graphic, junction.style. Junction.style ini kita mau ukuran junction itu titik pada junction, pada sambungan, seberapa besarnya, besar ukurannya, berbentuknya peta, bulat atau diamond, itu bisa kita pilih, bisa kita setting. Kemudian apply style from template. Setelah kita rubah semua, atau kita mau mengambil style dari template lain, maka kita bisa ambil. Dan setelah itu, setelah kita setting, setelah kita atur sesuai keinginan kita, bisa kita save desain sebagai template apa. Misalnya kita beri nama template apa yang baru. Jadi ketika kita membuat project, pada project itu kan ada, kita pilih template mau kita gunakan yang mana. Contoh tadi saya memilih landscape A4. Nah, di sini mungkin kita bisa beri nama apa, sampel desain 1 misalnya, maka akan muncul nanti pilihan sampel desain 1. Nah, saya tidak mau membuat template baru, saya cancel saja karena saya tidak melakukan perubahan. Tapi jika rekan-rekan melakukan perubahan, silahkan disimpan. Selanjutnya pada menu sistem, Anda dapat lihat bagaimana kita melakukan setting pada sistem. Nah, global settingnya, template foldernya disimpan di mana, dapat dilihat di sini. Simulator settingnya disimpan di mana, PCB desain settingnya, dapat kita lakukan perubahan, misalkan lokasinya kita rubah. Dalam hal ini saya tidak melakukan perubahan. Kita juga dapat kemudian kalau ada teks, kita dapat melakukan set display option. Ya, kita bisa atur opsi display, kita bisa atur mapping keyboardnya, kita bisa atur definisi propertinya. Jadi kita bisa melakukan pengaturan sistem pada bagian menu sistem ini. Namun jika kita ingin kembali lagi ke pengaturan asal, kita tinggal klik restore default setting. Jadi kita akan kembali ke pengaturan asal Proteus ini. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan help. Help ini adalah menu bantuan. Nah, kita bisa melihat menu bantuan di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh bantuan tentang apa, dan kita juga dapat melakukannya secara online. Proteus pada kali ini kita lanjutkan dengan penggunaan Proteus pada Proteus Part 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.